warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Luyanti dari kelas 11 AK2. Di sini saya akan memaparkan tugas sejarah dari Bapak Tony Bella tentang POC di Indonesia, yaitu dari tahun 1602 sampai 1800. POC sendiri singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Apa yang melatar belakangi didirikannya POC? Jadi, sebelum didirikan POC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, POC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. POC dikelola oleh 17 pengurus pusat dan disebut sebagai Heren Jepentien atau Dewan 17. Selain mengelola, POC juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya POC menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dan perdagangan Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, pembentukan POC ini mengurusi masalah perdagangan Belanda di Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, POC bertindak seperti sebuah negara. POC dijadikan sebagai wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, POC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi, yang berupa 1. Hak mencetak uang sendiri, 2. Hak memelihara angkatan perang, 3. Hak pemerintah daerah yang diduduki, 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja, dan 5. Hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan hak oktroi yang dimilikinya, POC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, politik, militer, bahkan POC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, POC mengalami kemajuan singkat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi POC untuk menerapkan kebijakan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan hal tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. 1. Hongitotion atau pelayaran Hongi, pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi perdagangan di Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke negara lain. 2. Kontijen, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. 3. Ekstipasi, mendapat tanaman rempah-rempah penduduk agar penduduk rempah tidak berlebihan. Sekarang kita akan membahas sebuah kongsi dagang begitu yang besar, yang akhirnya runtuh. Berawal pada 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Raja William sebagai pemimpin tertinggi POC dan panglima tertinggi POC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Jepentien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada raja. Struktur organisasi seperti ini mengakibatkan kepengurusan POC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, POC mulai terlilit hutang pada tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak. Pengurus POC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu,
Para pegawai POC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan POC. Oleh karena itu, POC sering disebut sebagai Vergan Order Corruption. Artinya, tenggelam karena korupsi, akibat berbagai kondisi buruk yang dialami POC. Inilah akhirnya saham dan daerah POC diambillah pemerintah Belanda untuk menutupi utang POC. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan POC. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan di masa sekarang dari peristiwa POC adalah bahaya korupsi. Korupsi dapat menghancurkan kekuatan besar. Dan jika memiliki kekuasaan yang tinggi atau besar, kekuasaan itu tidak selalu berarti kebaikan. Serta pentingnya menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan, baik dalam bisnis maupun pemerintahan, untuk mencapai keberlangsungan jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.